Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan diri. Mari semuanya bersuka cita untuk kita beribadah bersama-sama pagi ini. Hari ini hari pembebas.
bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamahlah hatiku dengan urapanmu. Rindu
Selamat pagi saudara-saudara sekalian, Shalom. Kepada saudara-saudara sekalian jemaat GGP Pondok Daun dan GGP Roti Hidup yang saya kasihi. 2 minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema kebahagiaan sejati ada di dalam Yesus. Dan minggu kemarin saya berbicara mengenai tema Yesus adalah penolong yang sejati. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus sahabat sejati kita. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15 sebagai natsnya. Saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudara-saudara sekalian, sebuah anugerah yang luar biasa sebetulnya adalah yang kita sudah peroleh daripada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus tidak lagi menyebut kita sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Dan sahabat, saudara-saudara sekalian, bukanlah sekedar hubungan biasa, melainkan terjalin hubungan yang sangat intim atau karib, serta dilandasi oleh sebuah kepercayaan. Dan untuk menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain bukanlah hal yang mudah. Terlebih-lebih yang memberi kepercayaan itu adalah Tuhan. Bukti kepercayaan Tuhan adalah diberitahukannya segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa. Pemazmur menegaskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itu tertulis dalam Mazmur pasal 25 ayat 14. Secara manusia, sulit dipahami bahwa Tuhan mau dan menginginkan kita menjadi sahabatnya. Namun hal itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat menginginkan kita untuk makin mengenalnya secara dekat. Inilah hak istimewa dan yang terbesar bagi setiap orang percaya, yaitu dikenal, dikasihi, dan dijadikan kita sahabat oleh Tuhan. Padahal coba kalau kita renungkan bersama-sama, siapakah kita? Kita adalah orang-orang yang sudah berdosa, meninggalkan Tuhan, tidak menyembah kepadanya, melanggarkan firman-Nya, nggak percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi puji Tuhan, setelah kita menerima dan percaya kepadanya, firman Tuhan pagi hari ini berkata, engkau bukan lagi hamba, tetapi engkau adalah sahabatku. Saudara-saudara sekalian, memiliki seorang sahabat berarti kita dapat berjalan seiring sejalan, saling menguatkan dan saling berbagi kasih yang tulus. Dan hanya sahabat sejatilah yang mau tetap ada untuk kita di dalam segala keadaan. Alangkah indahnya saudara-saudara sekalian saat-saat kita mengalami bahwa Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya sendiri sebagai sahabat sejati bagi kita orang yang percaya. Artinya, segala hal yang baik dan istimewa yang tidak bisa kita dapatkan dari seorang sahabat di dunia ini, bisa kita dapatkan jauh lebih dari apapun melalui kasih yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa menjadi layak disebut sebagai sahabat Tuhan Yesus? Kata firman Tuhan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat yang ke-14.
Melakukan perintah Tuhan adalah syarat utama untuk beroleh kepercayaan sebagai sahabat Tuhan Yesus. Dan inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Apabila kita taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu saling mengasihi, maka kita memperoleh hak yang sangat istimewa, yaitu menjadi sahabat Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 13 berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Dalam firman-Nya juga dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, Yesus telah membuktikan kasih-Nya yang besar bagi kita melalui kematian-Nya di kayu salib. Dia rela mengorbankan nyawanya menebus dosa-dosa kita. Nah sekarang kalau nyawanya saja rela Dia serahkan, kita pun menaruh percaya dengan sungguh-sungguh apapun yang kita butuhkan dan perlukan pasti Tuhan sediakan bagi kita. Karena Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Itu kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 19. Karena Yesus telah menunjukkan kasih-Nya sedemikian rupa, kita pun harus mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Apabila kita mengasihi Tuhan layaknya kasih seorang sahabat, maka kita akan berusaha untuk menjaga perasaan sahabat kita, serta berpikir 1000 kali apabila hendak menyakiti atau melukai perasaannya. Namun saudara-saudara sekalian, bukankah seringkali kita justru menyakiti hati Tuhan melalui tindakan dan perbuatan kita? Jangankan taat melakukan perintah-Nya, menyediakan waktu untuk bersekutu dan mendekat kepadanya saja sangat jarang sekali kita lakukan. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini, kita sementara tidak bisa beribadah di dalam bait Tuhan. Kita mesti ibadah online, kita mesti ibadah di dalam rumah. Banyak saudara-saudara sekalian dengan alasan tidak bisa beribadah di rumah. Wah, ini kesempatan untuk apa? Untuk kabur. Untuk kabur, saudara-saudara sekalian. Kabur dari apa? Kabur dari ibadah. Kabur dari apa? Kabur dari kolekte. Kabur dari apa? Kabur dari perpuluhan. Kabur dari apa? Kabur dari persiapan ini dan itu. Wah, sekarang enak. Nah, saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berkutat dengan kesibukan diri sendiri dan mengabaikan kehadirannya. Dan jikalau demikian, layakkah kita disebut sebagai sahabat Tuhan? Padahal Tuhan sudah mengulurkan tangannya untuk menjalin persahabatan dengan kita. Sebagaimana Yakobus mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8a. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati orang percaya. Dan sahabat sejati rela berkorban. Dan Yesus sudah membuktikannya dengan memberikan nyawanya yang sudah diserahkan kepada kita dan untuk kita. Bukan hanya itu, saudara-saudara sekalian, Dia juga berjanji tidak akan meninggalkan kita dan akan terus menyertai kita sampai kesudahan alam apapun yang terjadi dan apapun kondisi dan situasinya. Bahkan saudara-saudara sekalian, di setiap perjalanan hidup yang kita tempuh, Tuhan berjanji, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu
Yesaya 46 ayat yang keempat. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Di tengah-tengah keadaan seperti saat ini, saudara-saudara sekalian, oleh karena dampak daripada pandemi COVID-19, mungkin ada saudara-saudara yang harus di rumah sebab kena PHK. Harus di rumah karena memang harus kerja di rumah. Harus di rumah karena warungnya harus ditutup. Harus di rumah karena engkau sudah tidak bisa lagi untuk mengadakan perjalanan ke sana dan kemari. Engkau mulai bosan di rumah. Dan engkau mulai menggerutu tentang keadaan, tentang situasi dan kondisi. Engkau mulai menyalahkan pihak sana dan pihak sini. Sebetulnya saat-saat seperti inilah saudara perlu sahabat yang sejati. Sahabat yang bisa memberitahu, menasihati, memberi saran. Saudara-saudara sekalian, sahabat di dunia ini, pada waktu kita senang, dia dekat. Tapi pada waktu kita susah, kemana saudara-saudara sekalian? Nggak ada kita cari. Tapi Tuhan Yesus sahabat yang sejati, yang justru pada waktu kita dalam keadaan susah, khawatir, takut, bermasalah, kena PHK, ekonomi kita gonjang-ganjing tidak karuan, masa depan kita mungkin terasa suram. Disitulah Yesus akan tepat pada waktunya memberikan pertolongan kepada kita sebagai penolong yang sejati. Dan di tengah-tengah segala kekhawatiran dan lain sebagainya, Tuhan akan datang di dalam hati saudara, karena Dia adalah sumber dari kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.